Perkenalkan sebelumnya saya Aprina Ambarwati, bisa dipanggil Ambar. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kendari. Kedatangan saya di SD Negeri 1 Kalongga Sumete di sini untuk mewawancarai Ibu sebagai guru kelas 1 mengenai bagaimana pengelolaan kelas dalam mengajar di kelas 1 ini. Sebelumnya izin bertanya Bu, nama Ibu siapa? Nama saya Ibu Ratna SPD. Ibu Ratna ya. Kalau untuk siswa di sini memanggil Ibu sebagai Ibu Guru atau Ibu Ratna? Biasanya mereka sering bilang Ibu Ratna, bisa, tapi saya kasih tahu mereka jangan bilang Ibu Ratna, bilang saja Ibu Guru. Oh iya, Ibu Guru ya. Iya. Selain di SD Negeri 1 Kalongga Sumete ini, apakah sebelumnya Ibu pernah mengajar di sekolah lain? Ya, pernah tahun 2003 saya mengajar di SD Opa Asi di Konsel. Tapi dulu itu saya mengajar di situ sebagai guru bantu. Nah, kemudian masih mengajar di guru bantu, saya pindah di SD sini, SD 1 Kalongga Sumete 2004, tapi masih posisinya guru honorer. Iya. Oh ya, jadi di SD 1 Opa Asi itu di tahun 2003 masih sebagai honorer, dan di SD 1 Kalongga Sumete ini sebagai guru PNS. Belum PNS di Belum, sini, ya? nanti 2006 baru saya diangkat dulu PNS, baru PNS ada PNS Oh, 2006. Berarti dari 2003 dan sekarang sudah 2023, itu kira-kira berapa tahun ya? Sudah lama sekali, Ya. Jadi pengalaman mengajar Ibu itu sudah level up, itu sudah Ya, alhamdulillah. Masya Allah lah, maksudnya Alhamdulillah. kayak senior lah, bisa senior lah. Ya, Mungkin bisa. sebenarnya, nah, untuk di SD 1 Kalongga Sumete ini sudah 2006 ya. Dan sebelumnya Ibu mengajar 2006. Berarti berapa tahun ya kira-kira? Enggak, maksudnya kan di sini saya datang 2004. Ya. Jadi selama saya datang di sini kan saya mengajar, jadi berarti sudah 18 tahun saya mengajar di sini di SD 1 Kalongga Sumete itu. Oh, Gitu, 18. Iya. 2006 baru saya diangkat gitu. 18 tahun. Iya. Berarti sudah 18 tahun Ibu mengajar di sini, sudah banyak sekali karakter siswa yang Ibu pelajari, Ibu tangani, dan juga bagaimana problem-problem, masalah-masalah dalam mengajar biasa. Banyak sekali. Oh ya, bagus. Berarti sudah banyak lika-likunya gitu ya. Oke. Nah, ini berapa jumlah siswa yang ada di kelas 1 ini? Nah, sekarang ini untuk kelas 1 18 orang. Kelas 1 18 orang. Tapi menurut Ibu itu apakah jumlah siswa 18 orang itu merupakan maksudnya sudah efektif, pasti sudah efisien untuk dalam mencapai tujuan pembelajaran? Apakah tidak mengganggu dengan jumlah? Alhamdulillah tidak, karena biasanya dulu 20 siswa yang dulunya, tapi sekarang kan mungkin karena dengan KB akhirnya anak murid sedikit saja, gitu 18 orang biasanya. Tapi tidak pernah sampai menyentuh 30-an begitu? Oh, belum pernah ya? Ya, tapi karena memang juga pemerintah itu sudah membatasi sebenarnya peserta didik tidak boleh sampai 40-an gitu, karena harus ada batasan supaya tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Tapi kan sekarang ada dapodik. Ya. Anak-anak sekarang dulu kan belum ada dapodik. Jadi anak-anak masuk saja biar 5 tahun masuk. Oh, iya, Sekarang betul. kan batasnya hanya sampai 6 tahun. 6 tahun baru bisa masuk. Kalau
hanya 5 tahun lebih itu tidak bisa, harus tepat 6 tahun karena dia tidak terima itu dapodik, dia tidak bisa dia tidak terima lah begitu dapodik. Ya mungkin sebab itu menjadi salah satu faktor kenapa semakin tahun itu jumlah peserta didik semakin menurun begitu. Ya, begitu. Di samping juga karena banyaknya sekolah yang menjadi pilihan. Ya, mungkin. Kemudian, nah ini kita masuk ke pertanyaan inti kami sebenarnya. Nah, dalam 18 tahun, mungkin bukan 18 tahun ya, jika ditambah dengan pengalaman ibu mengajar sebelum menjadi PNS 2003 di SD Opasi. Nah, apa yang menjadi masalah yang sering dihadapi dari proses pembelajaran? Misalnya, kalau dulu waktu di SD Opasi itu kan mereka di sana belum ada TK. Jadi kendalanya itu masuk biar huruf atau angka sama sekali orang belum mengenal, belum tahu apalagi menulisnya. Terus kalau di sini ada TK juga, tapi mungkin TK-nya tidak terlalu aktif. Terus masuk di sekolah di sini belum terlalu bisa menulis, apalagi angka sama juga. Jadi sampai sekarang ini sudah semester mau menjelang semester 2, masih ada beberapa anak yang tidak mau sama sekali menulis. Menulisnya biar angka. Ada satu orang yang belum bisa sama sekali mengenal huruf dan angka. Itu kendalanya sekali. Hanya saya mau mengajar juga satu-satu, tidak mungkin saya mau ajar. Bilang sini, saya panggil, kadang dia mau, kadang dia tidak mau. Jadi saya mau makan. Saya kasih tahu juga bersama teman-temannya, beritahu orang tuanya supaya diajar menulis ini. Dengan mungkin orang tuanya mengajar juga, tapi bagaimana sesuai dengan karakternya begitu saja. Saya paksakan dia tidak mungkin. Jadi yang kami tangkap bahwasannya yang menjadi kendala itu untuk di SD sebelumnya ya, di SD Opasi di tahun 2003 itu karena peserta didiknya itu tidak TK sebelumnya, banyak yang tidak TK, sehingga ketika mereka masuk di SD kelas 1 mereka itu kaget dengan huruf, kaget dengan angka, sehingga ketika mau masuk di pembelajaran menghitung, menulis, membaca itu mereka kaget, tidak ada yang menjadi bayangan mereka. Nah, tapi kan ini sudah berbeda kan ya, maksudnya di SD ketika ibu mengajar 18 tahun di SD 1 kelas itu, ini pas sebelumnya mungkin ada yang tidak TK, tetapi karena sekarang itu sudah ada peraturan tidak harus untuk setiap peserta didik harus TK, harus memiliki sertifikat, harus memiliki ijazah TK. Nah, tapi mungkin di sini yang menjadi kendalanya apa? Meskipun mereka sudah TK, tetapi mungkin karena dalam TK itu yang diajarkan ya hanya seputar dengan permainan saja, permainan atau adapun angka-angka, huruf-huruf itu hanya sebagai, maksudnya cuma sepintas saja kan. Tetapi setidaknya itu mereka adalah bayangan, sehingga mereka tidak kaget. Adapun mungkin peserta didik yang yang lambat dalam belajar, menghitung, menulis, membaca itu pasti ada lah. Setiap dari 18 siswa itu pasti ada yang cepat duluan, ada yang lambat duluan, dan itu memang tidak bisa dinafikan karena masing-masing peserta didik memiliki IQ yang berbeda-beda kan. Nah, lantas bagaimana ibu itu memberikan solusi atau bagaimana cara ibu itu untuk membuat mereka cepat dalam tahu untuk menulis, membaca ataupun begitu, yang memang seharusnya dasarnya dari kelas 1 itu yang menjadi dasarnya adalah seperti itu. Sebelum masuk biasanya sebelum saya memulai pelajaran, saya perkenalkan dulu huruf A, B, C, D sampai dengan umpamanya A, B, B, C, C. Saya perkenalkan dengan nama-nama benda. Nah, mereka akan mengingatnya, oh ini huruf A, ini huruf A. Nah, kemudian setelah itu sama mulai pelajaran, saya biasanya dulu saya kasih dikte, istilahnya kasih malah huruf apa ini A, coba tulis A atau C sampai. Sesudah itu kemudian saya tulis huruf
abjad di papan, bukan tapi bukan saya tulis saya susun A B C D gitu. Tapi saya acak. Dari situ mereka akan mengenal, oh ini huruf ini. Dan begitu pun juga angka. Nah, setelah mereka tahu huruf apa, huruf abjad semua atau angka, nah, huruf abjad terutama untuk mengenal huruf abjad. Setelah itu mereka saya kasih mengejar B abang, C aca, atau ada memang setiap hari itu saya ucapkan A I E O. Di situ A I E O terdapat B abang, C aca, C aca sampai selesai. Akhirnya mereka mungkin dari situlah mereka bisa mengenal huruf dan membaca. Oh, ya. Kalau untuk berhitung sendiri bagaimana metode itu? Nah, untuk menghitung biasanya saya pakai jari-jari. Coba jari tangan, coba dihitung dulu tangannya. Satu teh. Berapa jari-jarinya? Ada 10. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian saya padukan dengan nyanyian 1 ditambah 1 atau ada nyanyian apa saja dengan cara tangannya dengan tangannya. Nah, setelah itu sesudah itu saya tuliskan di situ 1 tambah 1. Coba naikkan dulu, coba tangannya genggam begini, genggam. Kemudian coba kasih berdiri tanganmu 1, 2. Terus lagi tambah tangan kirinya 1, 2. Berapa jumlahnya yang berdiri? Ini tangannya diguru. 2. Nah, di situ mungkin orang bisa mengenal, oh ini tambah ini tambah. Nah, kemudian kalau pengurangan umpamanya 2 kurang 3. Coba lagi genggam tanganmu. Coba munculkan tanganmu 2. 1, 2. Nah, 2 berapa jari-jari guru ini? 2. Kemudian kasih tidur 1. Sisa berapa yang berdiri? Nah, begitu cara untuk mempelajari perhitungan. Oh iya. Nah, terus. Jadi seperti itu untuk pembelajaran kalistung ya. Nah, di samping pembelajaran kalistung, apakah ada pembelajaran selain pembelajaran tersebut seperti misalnya PKN, penjaskes atau bahasa Inggris? Apakah ada? Kalau bahasa Inggris tidak ada. Kalau olahraga ada. Kalau olahraga ada, kalau PKN apakah ada? Oh, ada juga. Ada ya. Nah, ini kan sekarang kita masuk di kurikulum 2013. Nah, dan juga Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar yang dibuat oleh Pak Nadiem Makarim. Nah, tapi kan ini untuk kurikulum mengajarkan untuk kurikulum 2013 dia itu lebih kepada metodenya itu lebih kepada kelompok dan bagaimana siswa itu dapat memiliki emotional creation kecerdasan emosional. Dia mampu untuk belajar berkomunikasi dengan temannya, dan sehingga lebih banyak kepada pembelajaran kelompok. Sehingga yang kami tahu ya, maksudnya dari kelas 1 itu tidak terlalu membahas masalah bagaimana berhitung, maksudnya tidak ada, tetapi hanya sedikit saja untuk bagaimana mereka harus tahu membaca, tahu menulis, tahu berhitung, tetapi lebih kepada bermain begitu. Apakah menurut Ibu seperti itu? Iya, kalau di kelas 1 itu, kalau PPKN paling saya kasih contoh-contoh yang baik saja. Hormati orang tuamu, hormati gurumu, bagaimana cara belajar yang bagus, terus berkata-kata yang bagus, bicara yang bagus. Nah, terus lebih saya utamakan belajar sambil juga dengan bermain. Bermain artinya bermainnya bukan bermain, bisa ada juga permainan supaya anak untuk merealisasi anak untuk bisa kecerdasannya, bukan hanya itu saja monoton kita mengajar.
Iya. Harus dengan variasikan dengan nyanyian, terus dengan Bapak masukkanlah, karena memang kurikulum 2013 ini memang metodenya harus dengan cara bermain, supaya anak untuk membangkitkan semangat belajarnya. Bukan hanya itu saja kita kasihkan pembelajaran, tapi dengan cara kita mengatakan, oh ini harus kita informasinya harus dengan nyanyian lah, tapi dengan pembelajaran itu tersebut. Ya. Nah, dalam pembelajaran kelompok itu apakah sering terjadi konflik antara siswa dengan siswa lainnya? Kalau untuk kelas 1 pembelajaran kelompoknya, kalau dalam kelas belum ada karena kelas rendah belum bisa kita kelompokkan. Ya. Tapi kalau pembelajaran olahraga biasa saya kelompokkan mereka. Biasa kelompok ini main kelereng ini mereka suka juga guru saya ulang ini. Kelas anak-anak ada konfliknya begitu. Iya. Nah, kalau misalkan ada kayak semacam problem yang siswa yang mau maju duluan, itu bagaimana Ibu untuk mensiasatinya supaya tidak problem itu terpecahkan? Biasanya kan saya tanya, nah anak-anak siapa yang berani ke depan kerjakan ini? Bilang saya guru. Tapi saya bilang tunggu satu-satu dulu, nah ya saya panggil ini, nanti berikutnya yang ini, begitu cara. Iya. Nah, terus misalkan nih, ketika Ibu sedang mengajar, terus ada siswa yang dalam satu bangku itu mereka bercerita sendiri. Nah, apa yang biasa Ibu lakukan? Nah, dalam pembelajaran. Iya. Nah, biasanya mereka kan fokus mengajar. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, jangan ada yang ganggu temannya. Fokus dulu ke papan tulis. Ibu lagi menerangkan. Ya. Kemudian fokus. Tidak ada dulu yang bercerita. Ya. Iya. Tapi kan dalam 18 tahun mengajar itu tidak semuanya mulus dalam mengajar. Maksudnya kita memang sudah merancang rancangan pelaksanaan pembelajaran akan seperti itu. Tapi biasa yang terjadi di lapangan itu tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Seperti misalnya ketika kita menjelaskan, nah siswa juga sibuk berbicara di belakang, begitu. Nah, bagaimana mensiasati ini dalam satu bangku? Apakah Ibu itu memindahkan siswanya atau justru hanya memberikan nasihat saja? Biasanya begitu, kalau ada satu mengajar ada yang bingung bilang, kan apa? Saya tanya dulu cerita apa? Nah, kalau memang kau masih cerita di situ, saya pindahkan sama temanmu di situ. Saya tanya dulu begitu. Iya. Lantas, nah ini yang menjadi sebenarnya yang menjadi apa ya? Background dari kurikulum 2013 yaitu membangun kepercayaan diri untuk peserta didik. Nah, dalam 18 tahun selama mengajar ini, bagaimana pasti ada siswa yang memiliki rasa ketidakpercayaan yang rendah, merasa malu untuk maju ke depan untuk ketika dipanggil. Nah, bagaimana Ibu menghadapi siswa yang merasa malu saat dipanggil maju ke depan? Karena pasti dari 18 siswa itu pasti akan ada siswa yang tidak memiliki kepercayaan diri. Bagaimana Ibu membangun kepercayaan diri mereka sehingga mereka mau untuk maju dan aktif dalam pembelajaran? Ada juga beberapa siswa yang begitu, tapi kan kadang saya bilang bisa siapa yang berani ya berani saya. Terus biasanya ada yang beberapa yang tidak. Biasa saya coba si A, coba di sini. Dia bilang tidak boleh begitu nak. Kalau mau jadi anak pintar harus berani tampil ke depan. Begitu. Saya kasih dia motivasi. Siapa yang mau naik kelas? Saya. Nah, kalau mau naik kelas, mau jadi anak pintar harus berani ke depan. Ya, berarti semacam motivasi dorongan yang diberikan ya. Ya, nah ini juga apakah ada dalam 18 tahun mengajar, apakah sering dijumpai siswa yang datang malas ke sekolah? Ada, sering ada, banyak. Banyak ya? Ya. Nah, bagaimana Ibu itu maksudnya
mensiasati bagaimana mereka itu menjadi rajin untuk ke sekolah, karena biasa peserta didik yang malas ke sekolah itu memiliki masalah-masalah yang berasal dari luar, maksudnya dari keluarga ataupun maupun dari diri sendiri ya, karena kemauan untuk belajar itu rendah. Nah, bagaimana? Biasanya memang ada beberapa anak ini kesian lagi dan malas datang sekolah. Saya tanya, kenapa kau malas datang sekolah? Katanya orang tuanya dia tertidur. Saya bilang, mana orang tua, kenapa memang tidak kasih tidur, kasih bangun kamu nah. Udah bilang sudah kasih bangun tapi tidak malas. Nah, beberapa hari orang tuanya datang. Saya tanya, kenapa dia tidak datang sekolah? Saya sudah kasih bangun ini. Saya bilang, oh ya kan. Nah, kemudian datang di sekolah dia tidak mau. Saya tanya, saya bilang begini, kalau mau rajin sekolah, siapa yang mau sekolah? Kalau tidak mau datang sekolah, saya tidak akan kasih naik kelas. Itu saja. Oh, jadi di lingkungan sekolah ini itu taraf ekonominya itu rendah, sedang atau menengah begitu? Sedang-sedang lah. Oh, sedang. Nah, biasa juga itu ada siswa yang dia memiliki karakter yang energi. Dia itu maksudnya dia memiliki, maksudnya senang, maksudnya dia maksudnya kayak dia susah untuk diatur, tetapi dia memang tipe yang semangat, aktif ya, seperti itu, dan susah untuk diatur. Terlebih lagi ini adalah kelas 1, maksudnya dia baru peralihan TK ke SD, dan kebanyakan memang di kelas 1 ini susah untuk diatur. Nah, bagaimana dalam mengajar ibu itu memberikan karakter? Biasanya begitu, yang punya karakter berlebihan beridik itu saya kasih dia penguatan dengan cara dorongan atau penguatan. Bagaimana caranya? Atau biasanya saya panggil dia. Biasa bilang, Bu Guru itu terus. Saya bilang, coba saya kasih kau yang tersendiri kau. Kalau memang kau tidak, kau sudah bisa yang di atasnya lagi, coba saya kasih kau lagi yang tersendiri dia pembelajaran. Itu untuk siswa yang memang dia lebih maksudnya di antara siswanya dia lebih mudah untuk memahami. Jadi dia disiasati supaya jangan dia maksudnya untuk siswa yang belum memahami, dia tetap berada di pembelajaran ini, tetapi dia supaya dia lebih berkembang lagi, dia mesti diberikan ketika dia sudah selesai maka diberikan tambahan supaya nah bagaimana kalau untuk siswa yang susah diatur? Kalau yang susah diatur, biasanya saya panggil dia di sini atau saya dekati dia. Kalau sudah dalam kelasnya, saya rayu dia, bilang jangan begitu nak. Oh, lihat temanmu di sebelah, tidak ada yang begitu, hanya kau saja. Coba kau duduk bagus nak, supaya kau jadi anak pintar. Nah, selama 18 tahun dan mungkin lebih ya, karena dari 2003 di SD Opasasi, apakah ibu pernah mendapatkan kasus bullying yang dilakukan oleh peserta didik ke temannya? Ada juga, ada biasa. Tapi ada ya, contohnya seperti apa? Biasanya mereka terus kalau di sini ya, biasanya mereka bilang, Bu Guru, temanku udah bilang namanya orang tua ini. Nah, terus habis itu saya panggil media, yang mana yang bilang? Nah, saya tanya, kenapa kau pergi cari apa? Kenapa kau pergi bilang kau pergi orang tuanya? Dia kamu tidak boleh begitu nak, berdosa itu berdosa. Iya. Selain menyebut nama begitu, mengejeknya, apakah ada yang saling memukul? Ya sering namanya anak-anak.
tiap hari juga mukul? Tapi maksudnya ketika siswa itu dipanggil, apakah mereka itu langsung mengakui kesalahan mereka? Ya, dia sedang mengakui karena mereka bersalaman. Tidak boleh ya, lain kali ya. Ya. Ketika ibu memanggil, misalnya memberikan jalan keluar itu untuk menyelesaikan masalah konflik, apakah maksudnya mereka sudah bisa berbaikan kembali? Itu kebanyakan dari itu. Iya, berbaikan. Nah, setelah terjadi problem itu sudah berbaikan kembali kan ya? Maksudnya tidak ada lagi yang Namanya di Pak Nana pastilah. Ya, karena kita tidak ikuti mereka juga. Kita hanya sengaja sekedar mengajari. Ketika mereka di halaman kita tidak tahu. Nah, ini tidak lagi. oh iya. Tapi tidak ada misalnya tidak ada kayak misalnya karena kan ini maksudnya kita sudah berbeda zaman dengan yang dulu kan Pak. Maksudnya kalau dulu mungkin guru itu masih mampu untuk mengendalikan siswa, maksudnya dia ketika siswa itu ketika berbuat salah itu dipukul, mesti orang tuanya itu sudah tidak marah. Tetapi sekarang kalau misalnya guru mau memberikan hukuman punishment dengan pukulan itu sangat, maksudnya malah gurunya yang ditindaki, padahal itu kan suatu bentuk kepedulian kita kepada peserta didik. Tapi untuk sekarang itu sudah tidak berlaku. Nah, apakah misalnya ibu itu ketika melihat suatu problem atau bullying yang dilakukan peserta didik dengan peserta didik lainnya, sehingga ibu itu mungkin tidak sengaja untuk memukul peserta didik yang melakukan bullying itu, apakah ini karena sampai membuat orang tua peserta didik itu marah ketika ibu melakukan memberikan hukuman dengan pukulan begitu? Apakah sampai ada orang tuanya begitu? Apakah pernah ibu melakukan itu? Pernah, tapi sebelum dulu waktu penerimaan rapor yang 2022, penerimaan rapor kami undang orang tuanya. Di sini kami memberitahu orang tuanya bahwa apabila anak kalian kita pukul, bukannya kita tidak ada kesalahannya. Tentu ada kesalahannya kita pukul. Makanya janganlah orang tuanya, umpamanya kalau anaknya pulang melapor begini baru kalian juga tanggapi. Iya, karena tidak mungkin anak kalian tidak dipukul kalau tidak ada kesalahannya. Makanya orang tuanya mereka sekarang mereka sudah tahu nih, tidak mungkin kita berbuat begitu kalau tidak ada kesalahannya. Apalagi kalau melukai temannya, jelas ini juga kita tanya kenapa kau pukul. Seandainya kau pukul dia pukul kau, pasti kau akan marah juga. Jadi mereka tidak pernah di orang tuanya istilahnya tidak pernah keberatan kalau kita kasih pembelajaran sama anaknya, karena dia kan bersalah. Tidak mungkin juga kita tidak Oh iya ya, mesti kalau di lingkungan sekolah ini orang tuanya lebih kepada kayak semuanya menurut kepada dia mempercayakan sepenuhnya kepada siswanya kepada gurunya, anaknya kepada gurunya. Iya. Ya sangat berbeda jauh memang dengan yang terjadi kalau di kota, karena kalau di kota itu maksudnya gurunya itu malah justru yang harus gurunya harus lebih menurut kepada orang tuanya. Maksudnya jadi ketika anaknya malah dipukul, justru mereka biasa ada yang mempolisikan, bahkan malah anaknya justru yang mungkin pernah ada kasus anaknya karena anaknya ini ditegur sama guru, kemudian dia tidak terima, anaknya itu pukul gurunya, kemudian maka terjadinya saling lapor melapor begitu. Tapi mungkin menurut saya ini lingkungan sekolahnya itu lebih kepada maksudnya orang tuanya lebih mempercayakan sepenuhnya kepada gurunya. Betul. Ya, baik Bu, saya rasa itu saja yang ingin kami tanyakan. Kami ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk kami bertanya seputar bagaimana dalam hal mengelola kelas, dan mohon maaf apabila ada hal kata-kata yang tidak berkenan di hati Ibu. Baik, sebelumnya mungkin ada yang ingin sampaikan
sampaikan kepada kami begitu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga atas wawancaranya yang diberikan kepada saya di kelas 1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Sampai jumpa lagi di lain waktu.